Mungkin sebagian orang merasa asing dengan nama Nabi Syits, karena beliau tidak termasuk di dalam daftar 25 nama nabi yang wajib diketahui. Nabi Syits adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Syits merupakan putra dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Setelah wafatnya Nabi Adam, Nabi Syits melanjutkan misi kenabiannya dengan mengajarkan ajaran tauhid kepada umat manusia. Selain itu, beliau juga berperan sebagai guru bagi Nabi Idris alaihissalam, yang pertama kali memperkenalkan ilmu baca tulis, ilmu falak, seni menjinakkan kuda, dan berbagai pengetahuan lainnya. Menurut buku Qasas al-Anbiya, terjemahan Saifullah MS, Ibnu Katsir menuturkan bahwa arti dari nama Syits ialah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama tersebut diberikan oleh Adam dan Hawa setelah lahirnya Syits, usai terbunuhnya Habil di tangan saudaranya sendiri. Suatu ketika, peristiwa tragis terjadi di antara dua anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Keduanya memberikan kurban sesuai syariat yang berlaku pada masa itu. Dalam ujian tersebut, mereka diperiksa untuk melihat siapa yang memberikan kurban terbaik. Habil memberikan yang terbaik, sementara Qabil memberikan yang kurang baik. Ketika kurban Habil diterima, Qabil merasa tidak puas dan akhirnya membunuh saudaranya. Setelah melakukan tindakan tersebut, Qabil merasa menyesal, namun Nabi Adam telah mengetahui sifat buruk anaknya itu. Oleh karena itu, ilmu yang seharusnya diberikan Allah kepadanya tidak diturunkan kepada Qabil. Di tahun ke-400, lahirlah Syits. Allah memberikan tugas kepada Syits untuk melanjutkan kenabian. Nabi Adam mengingatkan Syits untuk menjaga kerahasiaan tugas tersebut agar Qabil yang dengki tidak mengetahuinya. Salah satu tugas Syits adalah menetapkan batas antara alam manusia dan jin. Nabi Syits mempunyai risalah memisahkan dunia manusia dan dunia jin. Berkat risalah beliau, Allah kemudian memisahkan alam manusia dengan alam jin. Sebelum Syits bertugas, dahulu manusia masih bisa melihat jin atau syaitan yang berkeliaran. Jarak mereka dengan manusia tidak ada. Belakangan Adam telah diperlihatkan jumlah angka manusia keturunannya yang bertambah. Kemudian, Nabi Adam alaihissalam berdoa, semoga ada di antara anaknya yang melanjutkan risalah. Kemudian, terpilihlah di antara anaknya yakni Syits menjadi orang yang menutup pandangan manusia untuk tidak bisa melihat jin. Nabi Syits diizinkan oleh Allah mendapatkan wasilah dari Nabi Adam. Hal ini tak Nabi Adam sampaikan kepada Qabil. Secara diam-diam Syits diajarkan Nabi Adam mengenai ilmu rahasia itu. Syits kemudian bergerak dan berdakwah di berbagai pulau. Selain menetapkan batas alam jin dan manusia, dalam buku kumpulan tanya-jawab keagamaan yang disusun oleh Kiai Abdullah Alif, Nabi Syits juga merupakan orang pertama setelah Nabi Adam dan Hawa yang dipercaya untuk menjaga nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Allah pertama kali menciptakan nur Nabi Muhammad sebelum Dia menciptakan Adam, Hawa, alam semesta beserta isinya. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani melalui kitab Hujjatullah menyebutkan sebelumnya nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa terlihat bersinar di wajah Nabi Adam. Cahayanya nampak seperti matahari yang bersinar terang benderang. Maka Allah pun mengambil sumpah perjanjian kepada Nabi Adam agar senantiasa menjaga nur tersebut dengan berfirman, "Hai Adam, berjanjilah kepadaku untuk senantiasa benar-benar menjaga nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kuletakkan dalam dirimu. Janganlah sekali-kali kamu letakkan kecuali kepada orang-orang yang suci mulia." Nabi Adam kemudian menerimanya dengan senang hati. Kemudian, nur ini bersemayam di dalam diri Siti Hawa. Tak lama setelahnya, lahirlah seorang anak laki-laki yang tak lain adalah Nabi Syits. Nur yang semula terdapat di dalam tubuh Hawa dipindah ke dalam Nabi Syits. Nur tersebut terlihat pada wajah Syits. Karenanya, Nabi Adam selalu memperhatikan dan menjaga Syits. Nabi Syits tumbuh sebagai pribadi dengan akhlak yang baik. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan sosok bidadari yang cantik dan rupawan untuk Nabi Syits. Mengacu pada buku yang sama, yaitu Akhlak Para Nabi, wafatnya Nabi Syits terjadi ketika beliau jatuh sakit. Sebagai gantinya, ia menetapkan sang putra yang bernama Anus untuk melaksanakan wasiatnya. Nabi Syits meninggal di usia 912 tahun dan dikuburkan tepat di samping makam kedua orang tuanya, yakni di Gua Gunung Abu Kubais. Informasi terperinci mengenai kisah kehidupan Nabi Syits sangat terbatas dan tidak banyak diketahui.
Kisah-kisah yang lebih rinci dan legendaris tentang Nabi Syits dapat ditemukan dalam literatur Islam non-kanonik, seperti Taurat, tafsir, dan hadis, yang mengandung berbagai cerita dan legenda yang berkaitan dengan kehidupannya. Penting untuk diingat bahwa sebagai seorang nabi dan rasul, Nabi Syits dihormati dalam tradisi Islam, tetapi detail mengenai kehidupannya yang spesifik dan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama hidupnya mungkin tidak diketahui secara pasti. Oleh karena itu, ketepatan dan akurasi kisah-kisah tersebut dapat bervariasi antara sumber-sumber yang berbeda.